Baik, selamat datang kepada Pak Agus selaku dosen pembimbing saya di mata kuliah keamanan data. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya mengenai VPN Client to Office. Jadi pada kasus kali ini adalah kita mencoba membuat suatu skema seperti berikut, yang dimana nanti dari suatu PC client, ini akan terhubung dan akan melakukan ping ke web server atau ke data server dari Kemenjar Formosa Sejati.co.id ini. Jadi melalui internet dan juga melalui VPN kita bisa nyambung langsung ke web server ini. Oke, jadi yang pertama adalah kita membuat skema jaringannya seperti berikut. Ya, seperti berikut ini. Nah, untuk yang bagian yang ini itu tidak usah dibuat. Ya, jadi kita hanya fokus membuat yang skema kirinya saja. Jadi ada dua PC, ada router, ada RP, lalu yang akan terhubung dengan internet. Seperti itu. Nah, untuk VPN Client to Office ini adalah IP yang akan disediakan oleh router A ini. Jadi nanti ketika misalkan kita sudah terhubung dengan VPN dengan router A, maka nanti kita bisa dapat IP khusus untuk mengakses web server ini. Oke, jadi untuk yang bagian pertama ini sharing interface Wi-Fi ke VirtualBox host only adapter ini sebenarnya tidak usah dilakukan. Ya, sebenarnya itu kita fokusnya ke arah ini, ke arah cloud internetnya ini. Jadi saya sudah buat skemanya seperti berikut. Ini PC 1, PC 2, lalu ada switch. Nah, untuk networknya 192.168.24/24/2 ya 124.25/24 seperti itu. Nah, nanti untuk router B ke internet ini itu harus dipastikan dulu. Kita konfigurasikan dulu internetnya. Lalu kalau misalkan teman-teman menggunakan WiFi, ya pada kasus kali ini saya menggunakan WiFi, pastikan nanti show special internet interface. Nanti ini ada bagian WiFi, nanti kita add. Kecuali kalau misalkan teman-teman menggunakan LAN bisa menggunakan internet yang ini atau internet kedua, seperti itu. Ini sudah saya apply. Nah, lalu nanti router B ini itu dengan menggunakan Ethernet 0 atau kalau di MikroTik Ether 1 harus terhubung dengan port WiFi dengan internetnya itu, seperti itu. Nah, nanti di router B ini dia terhubung dengan switch menggunakan Ether 2. Nah, lalu untuk switch ini tidak usah dipikirkan gimana, yang penting PC 1 harus bisa nyambung ke router, seperti itu. Nah, ini dia untuk PC 1 dan PC 2 nya. Ini kita tidak usah men-setting routernya ya teman-teman ya. Gak usah setting routernya, gak usah setting IP nya, gak usah setting IP nya, kita langsung setting di MikroTiknya. Jadi kita inbox mengkonekkan seperti itu. Nah, ini kita juga pastikan ya, kalau misalkan teman-teman mungkin awal-awal bikin jaringannya itu salah satu PC nggak bisa nyambung ke router, coba nanti bikin jaringannya itu tanpa ada internetnya dulu, seperti itu. Jadi pastikan PC-nya bisa nyambung sama router, nanti baru habis itu kita sambungan dengan internet. Nah, yang pertama seperti itu. Nah, lalu yang kedua kita setting untuk DHCP client-nya. Nah, DHCP client ini fungsinya dia untuk mengatur untuk mendapatkan ini ya internetnya ya teman-teman ya. Nah, caranya adalah kita DHCP client atau interface Ether 1, kita apply. Nah, di sini kan statusnya lagi switching. Nah, ini kalau misalkan kita belum dapat IP address berarti kita belum terhubung ke internet teman-teman. Nah, jadi bisa kita settingkan seperti ini. Di RB, di router B ini kita setting adapter satunya itu menggunakan bridge adapter. Nah, ini saya menggunakan wireless network adapter. Jadi ini intinya bahwa port yang digunakan atau adapter yang digunakan oleh router B ini, oleh RB ini itu sama dengan laptop kita, seperti itu. Jadi anggapannya seperti itu teman-teman. Ya, kalau kita menggunakan jenis driver nanti dia nggak bisa mendeteksi. Bisa aja kita gunakan NAT, tapi saya menggunakan bridge adapter supaya langsung terhubung, seperti itu. Nah, lalu setelah itu nanti kita dapat IP address-nya teman-teman. Nah, kita dapat IP address-nya.
Setelah itu kita setting untuk IP DNS satu untuk setting, kedua kita setting IP addresses di interface Ether 2 ya. Jadi kita menghubungkan antara switch dengan routernya dulu. DHCP IP addresses ini sudah saya tambahkan ya, 25.1/24. Ini untuk gateway dari sini, gateway router B ke switch. Networknya 192.25.0, gunakan Ether 2 ya. Nah, setelah itu setting agar IP DNS routernya ini menjadi DNS proxy dengan menunjukkan allow remote request ya. Kita setting juga DNS allow remote request, kita apply lalu oke. Nah, lalu juga kita create NAT. Sini kita create NAT supaya bisa terhubung. Kita ke firewall, lalu NAT. Di sini kita ya bisa tambahkan source NAT, out interface-nya Ether 1, lalu actionnya kita masquerade ya teman-teman ya. Ini sudah saya buat juga, sudah saya atur juga sebelumnya. Lalu kita buat DHCP server di Ether 2. Nah, ini fungsinya apa DHCP server ini? Agar tadi kita kan kalau sebelum-sebelumnya kan harus setting IP dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini kita langsung dapat IP, jadi dibikinin IP sama mikrotiknya seperti itu. Ke DHCP server, ke DHCP setup ya teman-teman ya, ke DHCP setup. Ini kita pilih Ether 2, nanti kita next. Sebentar, ini buat dari awal. Ether 2, DHCP-nya pastikan sama ya, address-nya 25.0. Ini gateway-nya pastikan juga sama dengan gateway router B. Ini address yang di-give-kan. Dan servernya next aja, listanya next aja. Nah, habis itu kita buka sama-sama di terminalnya. Kita coba IP config renew. IP config dulu aja. Nah, ini saya gunakan IP yang lama ya, tapi kalau kita pakai IP yang baru, IP config renew. Coba kita IP config lagi. Nah, nanti dia ini dia dapat IP baru ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ini kan karena sebelumnya saya sudah saya atur ya IP config-nya sebelumnya, itu dia kan sudah dapat IP address ya. Nah, tapi kalau misalkan kita belum IP config renew, ya dia pasti nggak akan dapat IP. Jadi kita nggak bisa ngeping keluar seperti itu. Nanti kita nggak bisa ngeping ke 888. Nah, coba kita ping ya, satu pastikan saya dulu punya internet. Kita ping ke google.co.id. Coba kita ping. Nah, udah dapat ya. Otomatis pasti PC2 juga bisa ping 88.88. Nah, pastikan PC1 juga terhubung dengan domain dengan router office. Oke, jadi kita ping ke ini ya, komjarformosa.co.id. Ya, jadi ini kita ceritanya mau nyoba ngeping ke ini coba sedikit. Nah, ceritanya nanti ini ya PC1 sama PC2 itu dia akan coba ngeping ke sini teman-teman. Dia akan coba ping ke router ini. Oke. Ini saya coba ping ya. Ping Kemjar Formosa Sejati.co.id. Nah, ini saya dapat ya, dapat reply, berarti ini. Nah, berarti saya berhasil ini yang akses ke ini ya teman-teman ya. Kita coba lihat transfernya juga. Sebenarnya sama aja ya, kita gunakan PC1 PC2 sama aja sih. Kita transfer gini aja, kita transfer nah 192.168.5.1 10.60.0.1. Nah, ini kita transfer ini maksudnya itu kita ini ya teman-teman ya, kita tuh biar tahu dia tuh arahnya kemana seperti itu, dia ngelewatin apa aja.
sorry, Trisakti Formosa Kemjar Formosa Sejati.co.id. Nah, berarti ini saya dari 192.168.5.1 itu berarti ke router B ya, ke router B. Nah, lalu saya masuk ke internet. Nah, ini sudah jalannya sudah sudah tergantung ISP masing-masing. 1060.01 ini pasti router atau pasti ke router lain ya, entah ini kayaknya karena saya gunakan Telkomsel ya, jadi dia pasti ke routernya Telkomsel seperti itu, ke router ini, ke router 2, 3, 4 dan sampai intinya dia sampai ke 103. Ini adalah IP dari Komjar Formosa ini teman-teman ya, jadi kita ngeping ke DNS nya nanti otomatis dia akan masuk ke IP address itu teman-teman. Oke, nah, lakukan pengecekan koneksi ke server kantor 192.168.50.2 dengan melakukan ping ke server kantor itu. Nah, coba ya, kita nggak usah baca catatannya teman-teman ya. Kita coba ping 192.168.50.2. Oke. Nah, ini nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Karena kita belum bikin VPN-nya. Dan ini perlu diingat juga, 192.168 ini itu adalah private ini ya, private network. Jadi kalau mau nggak mau kita harus akses seperti itu. Kita harus akses VPN, atau enggak kita harus mungkin punya router atau punya PC yang IP-nya 192.168.5.2 ini. Tapi kan masalahnya kita kan mau akses ke ini ya, ke web servernya Formosa itu. Nah, ini pasti akan bingung teman-teman ya, dia kan kayak ISP pasti bingung, maksud ini 192.168 ini punyanya siapa gitu, seperti itu. Nah, ini dia bingung ya teman-teman ya. Nah, dia malah request timeout seperti itu. Nah, jadi maka dari itu kita gunakan VPN teman-teman. Untuk VPN nya sama ya dengan step sebelumnya. Kalian bisa pergi ke network connection, ke control panel, terus network connection. Nah, ini saya sudah buat ya teman-teman ya, tapi saya hapus aja. Yes, create new connection, next, connect to network, VPN. Kan kita pakai Kemjar komponennya, karena Kemjar ya di sini ya. Kemjar, next. Kita ketikkan host IP address-nya atau DNS-nya ya, dan pastikan jangan sampai typo teman-teman, karena kalau salah ngetik dia ngarahnya ke IP lain pasti. Java Formosa gitu ID, ada shortcut, finish. Nah, di sini kan kita harus masukkan username sama password. Nah, username sama passwordnya ini kita gunakan yang ini ya, sudah disediakan sama ini. Jadi username sama passwordnya ini kita kan nggak buat, karena yang buat itu ya pasti dari Kemjarnya teman-teman. Kalau kita bisa satu, kita gunakan bisa satu. Kita connect. Nah, ini dia udah masuk ya teman-teman ya. Coba untuk PC 2 juga sama ya, kita coba network connection juga. Ini disconnect. Nah, saya biar nggak kelamaan, Kemjar 2, lalu passwordnya Kemjar 2 juga. Oke, nah sudah connected ya. Nah, lalu kan sebenarnya kita ngeping ke mana? Ngeping ke 192.168.50.2 nya kan nanti nggak mau ya teman-teman ya. Ngeping ke sini kan nggak mau. Nah, saya akan kasih sesuatu. Kita coba melakukan ipconfig lagi. Di sini pasti akan ada yang berubah. Coba kalian lihat di sini deh. Nah, ini kan cuma sini doang ya. Ini dia menjelaskan IP address dari PC-nya kita teman-teman. Ya, PC-nya ini. Kalau kita buka di propertiesnya ini memang nggak ada ya teman-teman ya. Karena bukan kita yang atur. Nah, ini kan bukan kita yang atur ya. Jadi ceritanya tuh routernya, mikrotiknya yang kasih IP-nya. Nah, ini ya, PPP adapter Kemjar, dia dapat IP baru. Nah, ini adalah IP VPN-nya teman-teman. Ya, kita juga ipconfig.
config. Nah, habis itu kita coba ping lagi teman-teman, ping lagi ke saya udah PC 1, ping ke 192 ini. Nah ini toh, ping ke 192.168.50.2. Oke, destination unreachable, coba ya. 192.168.50.2. Oke, nah ini nggak bisa, kenapa teman-teman? Karena nggak tahu ya, destination host unreachable. Ini bisa jadi karena mungkin ya web servernya ini mati. Coba typing lagi ya, mati. Tapi coba kita ping ke 1.1. Nah, dia bisa ya kalau ke ping 1.1. Nah, titik 1 itu dia ngarahnya ke gateway dari gate office-nya ini. Dia gateway dari router ini ya, web servernya ini. Tapi ketika kita akses ke 2.2, dia nanti nggak bisa. Karena bisa jadi mungkin mungkin web servernya mati seperti itu ya, kayak gitu. Kalau kita coba akses ya ke browser, nah ini sepertinya mati ya teman-teman ya, kayaknya sebenarnya saya tadi sudah nyoba gitu ya, dia hasilnya bukan kayak gini sih. Coba, nah dia hasilnya seperti ini harusnya ya. Coba saya akses lagi. Nah, coba, oh apa yang salah ini? Nah, harusnya seperti ini ya. Nah, ini kan kita nggak usah ngakses pakai VPN bisa ya, tapi ini kan cuma tampilan buat ya, buat publiknya aja ya. Tapi kan kalau tampilan buat private-nya kan bisa jadi ada mungkin data-data rahasia atau data-data yang berbahaya. Itu tentunya kita perlu aksesnya kan pakai ini ya, pakai VPN seperti itu. Dan ini pakai HTTP ya, masih ini pakai HTTP. Ya pakai. Jadi kalau nggak pakai HTTPS dia nggak. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu adalah praktikum saya mengenai VPN client to office ya. Jadi ini tidak bisa terhubung karena ini ya Karena mungkin web servernya sedang mati ya, seperti itu ya. Jadi tapi sebenarnya kita pasti udah bisa akses ke routernya ini. Kita udah terhubung ke VPN-nya teman-teman. Ya kalau misalkan kalian matikan, kita matikan ya. Coba saya disconnect, terus saya ping ke ini, dia nggak mau ya, karena dia nggak nemu. Coba saya konekkan lagi, kemudian satu connect. Nah, connected ya, kita ping lagi. Nah, dia bisa ya. Jadi routernya ini masih nyala, cuma ke web servernya ini nggak tahu kenapa nggak mau akses seperti itu ya. Mungkin karena mati tadi ya, masih mungkin sudah mati atau sudah nonaktif gitu. Ya, sekian dari video presentasi saya mengenai praktikum Plan to Office, dan terima kasih.